susunannya yang istilahnya dari biasa kan ya sekarang ini maka kan sekarang ini masih pertengahan barang-barang itu kan ingat toh adalah katakan biar sendiri saya masuk apa dia namanya jadi nah aku digandeng seneng gojekan sendiri sosok itu tidak boleh manja ya harus semangat itu kalau lapisan hampir tiap hari ini seru banget sesuatu pas susunan di kantor dan masih ada volumenya masih cukup banyak dari seperti apa ya kita ada posisi pendidikan apa khusus untuk beberapa guru aja bisa komunitas sejarah jadi kegiatan anak lagi meningkatkan kapasitas secara rasional. Kalau ini sih sebagai kawan itu terkait sejarah abad 18 kalian pelanggaran hukum hasil kali ini terkait sejarah batik kalian petani mau bersama dengan teman informasi terkait bisa mengingatkan lagi tapi materi ini masalah terkait kehidupan di masa abad 18 kemudian perjalanan biar untuk mengucapkan semangat ini jangan sampai jangan merah jangan sampai berubah menjadi guru-guru komunitas dan masyarakat putra nanti tetap jangan
kita akan mendukung untuk pariwisata juga. Pariwisata kan nanti APBD-nya dapat perjalanan. Kebudayaan itu tidak bisa menghasilkan APBD. Tapi kita bekerja sama dengan melalui negara dengan adanya biaya kita kerjakan nanti kan bisa menginformasikan dan mempromosikan dan Gereng gitu. Kan untuk saya itu Pak termasuk awal mengkesankan kalau untuk memenuhi dia kesal ampun sebab dia
Yosewu kepada hadirin dimohon untuk memenuhi kursi dan meja bagian depan terlebih dahulu. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan salam budaya. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permusiuman, Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul. Yang terhormat Bapak narasumber pada acara peningkatan sejarah lokal siang hari ini, yang kami hormati pula para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan peningkatan sejarah kapasitas sejarah lokal. Perkenankanlah saya di sini untuk membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga laporan penyelenggara oleh Kepala Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permusiuman, Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul. Acara yang keempat, penyampaian materi dari narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk itu marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Memasuki rangkaian acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin kami mohon untuk berdiri.
Terima kasih. Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu laporan penyelenggara oleh Kepala Bidang Sejarah, Bahasa Sastra dan Permusiuman, Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Dahroni MM, waktu serta tempat kami haturkan secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam budaya, lestari budayaku. Ya, nyuwun pangapunten, ini sambil sosialisasi ugi terkait kebudayaan nggih. Dados salamipun niku nggih. Salam budaya ngepal rumiyin lajeng lestari budayaku nempel wonten niku ngepal wonten ing dada sebelah kiri. Sepindah malih. Salam budaya, lestari budayaku. Matur nuwun. Yang kami hormati Bapak-bapak narasumber peningkatan kapasitas sejarah lokal Kabupaten Bantul tahun 2020. Yang kami hormati Ibu Kasih Sejarah Bu Devi, juga kawan-kawan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan peningkatan kapasitas sejarah lokal Kabupaten Bantul. Marilah yang kita selalu mengajarkan puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita rahmat hidayah dan inayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati dan khususnya kepada Bapak narasumber, kita sampaikan terkait kegiatan kapasitas ini. Yang pertama kami memohonkan izin Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Bapak Nugroho Eko Sutanto SOS MM, itu tidak bisa hadir di tempat ini karena banyaknya kegiatan di Dinas Kebudayaan. Jadi sekali lagi mohonkan izin kepada Bapak Ibu semuanya, terkhusus dengan beliau Bapak narasumber. Kemudian yang kedua kami mengaturkan terima kasih sekali kepada Bapak narasumber juga dari para peserta semuanya yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas sejarah lokal Kabupaten Bantul tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, dari kegiatan ini memang dari anggaran dana keistimewaan ya, dari program kegiatan seksi sejarah di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Adapun tujuan daripada kegiatan ini untuk mengenalkan sejarah pada Bapak Ibu guru IPS, masyarakat umum, PNS, maupun kepada mitra kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Dan untuk menanamkan rasa cinta terhadap sejarah, baik sejarah lokal maupun sejarah umumnya. Yang saat ini nantinya mudah-mudahan kita akan membedah terkait dengan sejarah batik dan sejarah keramik. Mudah-mudahan nanti kita cinta juga akan batik dan keramik yang ada di Kabupaten Bantul ini. Adapun sasaran daripada kegiatan ini yang pertama itu untuk Bapak Ibu guru sejarah, kemudian pemerhati sejarah, juga PNS maupun ASN, juga dari komunitas yang ada di Kabupaten Bantul. Nah, ini ada yang pakan hitam-hitam di depan ini termasuk komunitas kami, mitra kerja kami, ini Pak Sikaton yang selalu mengawal kegiatan-kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Alhamdulillah juga ikut hadir nantinya untuk mengikuti daripada pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian pelaksanaan kegiatan ini, mohon maaf ini dilaksanakan hari Minggu ya Bapak Ibu semuanya, mungkin yang ada 5 hari kerja ya siang-siang untuk bisa hadir. Juga kami terima kasih sekali juga Pak Timbul ini kalau hari Sabtu istilahnya libur, tapi hari ini juga kersoh nantinya untuk menjadi narasumber di hari ini. Kemudian kita sampaikan juga untuk pemateri pada kegiatan ini. Yang pertama yaitu beliau Bapak Dr. Timbul Raharjo, beliau ini dari Dekan Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, itu sebelah kanan saya ini. Kemudian yang pemateri yang kedua nanti Bapak Nur Ahmadi, ini Ketua Paguyuban
batik tulis Giri Loyo. Pak Nur Ahmadi nantinya akan memberikan materi sejarah batik di Kabupaten Bantul. Sedangkan Pak Dr. Timbul Raharjo nanti akan memberikan materi sejarah keramik di Bantul, khususnya di Kasongan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan ini memang fasilitas yang diberikan oleh Panitia atau Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, itu yang pertama peserta akan mendapatkan piagam, kemudian perlengkapan peserta, satu tas itu ada satu paket, kemudian juga ada kaos, masker, dan uang saku daripada peserta. Kemudian kegiatan ini memang kegiatan dari anggaran dana keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini betul-betul kegiatan ini merupakan kegiatan redesain yang dulunya juga peningkatan kapasitas sejarah diperuntukkan untuk lawatan sejarah kepada siswa maupun Bapak Ibu guru. Tapi karena adanya kasus pandemi ini, kalau siswa kan tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, sehingga dari Dinas Kebudayaan mengalihkan kegiatan ini diperuntukkan untuk peningkatan kapasitas sejarah lokal untuk Bapak Ibu guru, komunitas, pemerhati sejarah, dan lain sebagainya. Yang mana dari sejarah batik nantinya akan disampaikan oleh Pak Nur Ahmadi, itu memang betul sejarahnya. Kita lihat, saya juga sekilas membaca terkait sejarah batik itu sendiri. Di Giri Loyo itu sudah pada abad 16. Sejak adanya makam Sewu atau makam raja-raja di Imogiri itu sendiri, masyarakat itu dari keraton meminta kepada warga untuk membantu dalam keamanan maupun perawatan makam. Dan abdi dalam sana juga banyak yang bisa batik. Kemudian dari masyarakat itu sendiri yang menginginkan belajar batik dengan abdi dalam. Pada abad 16 itulah batik masyarakat Giri Loyo bisa membatik. Sejarahnya seperti itu. Nanti mungkin akan dibedah oleh Pak Nur Ahmadi. Kemudian yang sejarah keramik memang dulu zaman kolonial, itu saya sekilas juga pernah mendengar bahwa di Kasongan itu dulunya sawah-sawah yang ada di daerah sekitarnya itu diambil oleh pemerintah Hindia Belanda untuk ditanami tebu atau apa ya. Kemudian masyarakat sana sudah tidak ada sawah, kemudian tidak ada kegiatan. Nyoba-nyoba nyangkul di sampingnya itu tanah liat. Ya, ada tanah dikepel-kepel kok rapecah. Kita kulit banget. Kemudian dengan tangan-tangan yang terampil oleh masyarakat Kasongan itu dibuatlah gerabah atau keramik, yang saat ini keramik itu sendiri juga macam-macam kreasinya, kreativitas dari masyarakat dengan tangan yang halus dan terampil. Yang ini Pak Timbul juga mengarahkan atau membina pada masyarakat sana. Alhamdulillah kreativitasnya, bentuknya juga sudah bermacam-macam. Dan ke gerabah ini juga sudah sampai ke luar negeri. Jadi itu nanti untuk bisa memperhatikan dari narasumber berdua yang terkait dengan sejarah batik maupun keramik yang ada di Bantul. Memang sejarah aja yang di Bantul itu cukup banyak sejarahnya. Yang kemarin ada 4 kali peningkatan kapasitas, itu sudah kita pakai, dipakai untuk sejarah lokal Pangeran Diponegoro. Itu sudah 4 angkatan, ya, ada sejarah Diponegoro. Kemudian yang kemarin di Giri Loyo sama di sini itu membedah terkait dengan sejarah batik dan keramik. Jadi monggo nanti kepada beliau-beliau berdua, Bapak narasumber, untuk bisa menyampaikan seperti apa sejarahnya dan bagaimana untuk pengembangannya sampai saat ini dengan adanya batik maupun keramik yang ada di Bantul. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kami sekali lagi mengaturkan terima kasih sekali kepada Bapak Lurah Desa Taman Tirto yang telah memberikan tempat untuk pelaksanaan kegiatan ini. Juga kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Hasbi Video Shooting dan Sound System yang telah selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.
Kami dari Dinas Kebudayaan, kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Matur suwun. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dahroni MM yang telah memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan pada siang hari ini. Dan memasuki acara inti yaitu penyampaian materi dari narasumber. Untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Timbul Raharjo MHu dari Dekan Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan materi Sejarah Keramik di Bantul. Dan dilanjutkan oleh yang kedua yaitu Bapak Nur Ahmadi dari Paguyuban Batik Tulis Giriloyo dengan materi Sejarah Batik di Bantul. Untuk itu sebelum waktu kami serahkan untuk penyampaian materi, mohon maaf untuk Bapak narasumber kami durasi waktu untuk penyampaian materi 15 hingga 20 menit ya Bapak. Untuk itu monggo untuk narasumber yang pertama kepada Bapak Dr. Timbul Raharjo MHu, waktu dan tempat kami haturkan secukupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dahroni sebagai Kabid Sejarah. Kemudian Mbak Devi, apa itu Mbak? Sebagai Kasih Sejarah. Dan teman saya Pak Nur Ahmadi yang sering interaksi ya antar industri di Bantul terutama. Dan Bapak Ibu guru dan dari komunitas yang saya hormati, kenalkan nama saya Timbul Raharjo, saya dari Kasongan, Yogyakarta. Kebetulan saya menjadi pengajar di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan kebetulan saat ini menjabat menjadi Dekan Fakultas Seni Rupa. Kebetulan saya itu lahir dan besar di Kasongan, kemudian bisnis juga Kasongan, sekolah juga di SD Kasongan, kuliah ya juga di ISI dekat Kasongan. Jadi saya itu tidak pernah kemana-mana Pak, jur ngopo rata udut barang. Jadi kurang gaul kalau dilihat dari skala geografis saya ini, karena tidak pernah pergi dari Kasongan. Dan lingkungan di sini adalah lingkungan yang terdekat dari juga Kasongan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita berbicara masalah gerabah jangan dilihat seperti sekarang ini kalau di Kasongan. Kasongan gerabahnya sudah diekspor ke mancanegara. Kasongan sudah menjadi sentra market industri seni kerajinan di Jakarta. Bahkan kalau misalnya ke Bantul itu tidak ke Kasongan itu kayak belum naik gaji. Jadi orang kalau mau ekspor itu kalau belum jalan-jalan ke Kasongan itu belum. Seperti kalau orang berbisnis di bidang kain atau batik atau apa, kalau belum ke Imogiri itu juga belum lego. Atau mungkin kayu batik, kalau belum ke Krebet juga belum. Nah, perlu saya sampaikan bahwa gerabah ini bagian dari keramik. Jadi yang namanya keramik itu berbahasa Inggris. Kalau gerabah itu bahasa Jawa, yang konotasinya adalah peralatan dapur. Jadi kalau di Jawa Tengah itu masih ada toko gerabah, itu berarti peralatan dapur. Meskipun di sana yang dijual itu ada panci, ketel, kuali dan lain sebagainya campur dari logam, tapi sebutannya masih gerabah. Nah nanti di daerah timur beda lagi, sebutannya tembikar. Tembikar itu di daerah Sumatera bisa, daerah luar Jawa terutama,
itu disebut dengan tembikar. Ada lagi disebut dengan keramik. Jadi kalau keramik itu berasal dari bahasa Inggris, kalau gerabah dari bahasa Jawa, kalau tembikar dari bahasa Melayu. Ada lagi namanya potre, dari bahasa mengambil bentuknya pot. Ada lagi orang mengatakan terakota, gitu. Terakota itu adalah mengambil dari warna yang terakota. Jadi kasongan terakota karena warnanya terakota. Jadi ada banyak hal, mungkin di sebuah tempat itu berbeda-beda namanya. Tergantung itu dari mana, dan yang diakui adalah secara internasional itu namanya keramik. Tetapi kalau di kita bilang keramik ya yang diinjak kita ini keramik lantai, ya kan? Jadi pengertian dulu supaya paham Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya ini disebut keramik, tapi yang lantai ini tidak bisa disebut gerabah. Nah, keramik itu konotasinya adalah yang melalui suhu bakar tinggi. Jadi kalau gerabah itu menggunakan suhu bakar rendah. Kalau gerabah kasongan bakarnya pakai jerami dan kayu. Kalau keramik yang jenengan injak ini bakarnya pakai suhu tinggi. Bisa menggunakan gas, bisa menggunakan listrik dengan suhunya 1200 derajat Celcius. Kalau di kasongan itu hanya 800 derajat Celcius. Kadang-kadang cuma 600. Nah, tembikar itu juga sama dengan gerabah. Dan gerabah maupun tembikar ini adalah ciri khas keramik dari Indonesia. Karena apa? Karena di sini tuh kebanyakan terdapat bahan baku hanya tanah liat merah. Atau tanah liat yang primer namanya, sekunder maaf, yang sekunder artinya yang primer itu batu dari atas gunung kemudian turun menjadi barang-barang yang sekunder, artinya sudah tercampur dengan daun-daun, humus, turun ke dataran rendah seperti kita. Kalau kita itu dataran tingginya kan di Gunung Merapi atau mungkin Samigaluh atau mana ya. Itu Samigaluh masih ada, namanya stoneware, tanah yang batu yang mengalir ke bawah menjadi namanya earthenware atau tanah liat, tanah liat gerabah gitu aja sebutannya. Nah ini supaya membedakan. Jadi kalau kasongan itu bilang keramik, ya ada benarnya karena semuanya itu pengertian gerabah, keramik, potre, tembikar dan lain sebagainya itu adalah bentuk yang dibuat dari unsur-unsur organik. Jadi bukan yang gampang terbakar, melalui proses pembakaran. Jadi kalau tidak melalui proses pembakaran tidak bisa disebut keramik atau gerabah atau tembikar. Harus mulai proses pembakaran. Lah nek semen piye? Semen itu dulu meskipun prosesnya melalui pembakaran, tetapi ini sudah diaplikasikan ke sini belum bisa disebut keramik. Tetapi itu semen konkret. Kayak rumah itu nanti kalau misalnya ini dari semen, wah ini rumahnya dari keramik nggak bisa. Oh rumahnya dari gerabah karena ada campuran semennya, nggak bisa. Jadi harus murni. Baik, kita sekarang setelah mengetahui apa makna daripada, apa arti daripada gerabah, kita memasuki kira-kira neng Bantul itu gerabah itu sejak kapan toh? Neng Bantul. Gerabah Bantul itu cukup lama. Nah ini ada situs Gunung Wingko. Ini di Sri Gading. Sri Gading mana tuh? Gading Harjo.
Nah di sana itu ada tempat sebelum kita ke Parangtritis ya Pak. Sebelum ke Parangtritis kan ada bendul itu kan. Jadi kalau dari pasar Jembatan Merah itu ke selatan sedikit pertigaan agak naik. Lah di situ coba perhatikan di situ tuh banyak kerewengnya. Yang nggak tahu dulu dari mana kerewengnya itu. Itu namanya situs Gunung Wingko. Lah Wingko ini kereweng artinya. Wingko, makanya kencono kanton Wingko. Jadi emas tapi ketok kaya kreweng. Wingko katon kencono. Jadi ming emas sepuan. Tes. Jadi situs Gunung Wingko ini adalah situs pertama yang ada di Bantul yang ditemukan oleh para arkeolog dari UGM, dari mana-mana, karena nanti di daerah Bali, sebelum masuk Bali itu juga ada situs itu. Nah, ditemukan bersama tulang belulang manusia. Jadi sebentar Mas, belum Mas. Sepanjang Pantai Samas, Gading Harjo dan Desa Tirto Argo itu ya, Gading Sari, Sanden, Bantul adalah situs untuk benda-benda kubur. Jadi rupanya di sana dulu untuk mengubur manusia-manusia Tempo Dulu dan masyarakat di situ tidak tahu kapan itu terjadi. Ini menurut Fritz A. Wagner ini 2000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada zaman Neolitikum. Kemudian Mataram Hindu, Kesultanan baru sampai sekarang. Mungkin ya kira-kira Mataram Hindu itu antara itu. Karena sebelumnya konon di daerah Bantul itu adalah tempat yang dataran rendah, kemudian Gunung Merapi meletus dan akhirnya menutup sebagian tanah ada di sini dan peradaban masa lalu itu terkubur habis. Konon. Next. Nah, ini waktu saya penelitian di Gading Sari, saya cari-cari kok dilalai penduduk itu ada yang punya ini. Kemudian saya beli. Ini nyeketan dulu zaman dulu, jadi 150. Yang unik adalah hiasannya itu tidak seperti hiasan-hiasan keramik yang muncul di daerah Kasongan maupun tempat lain dan kondisinya kasar dan modelnya digores-gores seperti hiasan belarak sempal. Jadi ternyata waktu itu ketika mengubur bersama jenazahnya itu ini sebagai penyertanya. Jadi ada semacam kendi ini wadah gitu ya. Kalau sekarang ya bing-bing itu ya bing-bing bahasa Indonesia Pak? Ari-ari. Itu seperti itu ya, kita masih melakukan. Nah ini mungkin disertakan misalnya ada uang kepeng dan lain sebagainya dulu. Ini sebagai penyerta kubur namanya. Jadi alat-alat penyerta kubur. Nah kemudian benda-benda ini menjadi benda yang juga dimanfaatkan untuk para pengrajin zaman Mataram Hindu itu untuk wadah garam sebenarnya. Saya kan keliling di daerah selatan sana, kira-kira wadah garam sekarang masih ada enggak? Ternyata ada, masih ada. Jadi orang jualan garam tapi dimasukkan di kendil kayak gini. Tapi selang setahun kemudian tak cari lagi sudah enggak ada. Jadi sejarahnya itu. Next. Nah, ini adalah bahkan kemudian di wilayah-wilayah selatan ini seperti Kasongan ya. Ini batas antara ada yang meneliti batas antara Ki Ageng Mangir dan Panembahan Senopati di situ. Sehingga di situ adalah tempat yang cukup unik dalam sejarah karena
sampai ke Bantul itu siapa itu Ki Ageng Mangir itu ya mendat mentul akhirnya di Bantul. Nanti ceritanya Kasongan lain lagi. Kemudian juga ada korelasi dengan Karanganyar Borobudur pada kerajaan Mataram Buddha. Ini dinasti Sanjaya abad ke-7 Masehi. Ini juga ada yang mirip dengan wilayah sini kan ada, kalau tidak salah kalau di Jogja itu di Kasongan aja, di Bantul. Kulon Progo itu ada di Senik juga ada, di utara itu di Sayegan. Kok Sayegan ya? Jalan apa namanya? Jalan Wates apa? Sayegan juga ya? Sedayu, maaf ya, Sedayu. Di Sedayu itu juga ada yang mirip Kasongan. Ini sejarahnya nanti akan seperti apa? Apakah Senik, Sedayu, Kasongan itu ada hubungan bisnisnya? Tapi paling tidak model spesialisasi. Dulu itu spesialisasi Kasongan itu apa? Senik itu apa? Sedayu itu apa? Kayak kalau sekarang itu misalnya batik dari Imogiri sisi utara seperti ini, sisi selatan seperti ini, kemudian sisi barat seperti ini, itu beda-beda. Jadi bisa membedakan dari situ. Next. Nah, ini pada masa Belanda sama Pak ini, Pangeran Diponegoro. Jadi VOC itu di tahun 1984 ini kan mulai menguasai bisnis-bisnis yang ada di sini. Karena mengingat negara kita itu kaya, kemudian berupaya untuk menguasai bisnis-bisnis itu. Dan akhirnya karena membangun bisnis untuk tebu, untuk jalan-jalan lori, bikin jalan baru lewat tanahnya Pangeran Diponegoro di Tegalrejo pada tanggal 20 Juli 1825. Nah, merasa dilangkai, akhirnya Pangeran Diponegoro marah dan terjadi tragedi di situ, pemukulan atau apa, akhirnya terjadi perkelahian antara para serdadu Belanda dengan kelompoknya Pangeran Diponegoro, dan mulailah perang Jawa yang dimulai dari Tegalrejo. Jadi perang Jawa ini cukup terkenal di di Belanda sana, di Holland. Itu perang yang membuat mereka panik, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, ditemani oleh Kiai Mojo, Pangeran Mangubumi dan Sentot. Dan akhirnya pada Maret 18 itu menyerah, dan Pangeran Diponegoro pada bulan Maret dibuang ke Makassar. Nah, ini yang menarik. Jadi di situ di antara pengikut Pangeran Diponegoro itu ada yang namanya prajuritnya yang cukup tangguh juga sih. Namanya Kiai Ngabdul Raupi atau Kiai Song. Nah, inilah mulainya Kasongan. Itu lari dan sembunyi. Kan dulu kan begitu Pangeran Diponegoro ditangkap itu kan bingung mereka. Wah, ndelik nanti ya. Soalnya kayak zaman sekarang misalnya dulu zaman G30 lah misalnya PKI. Itu begitu ditangkap kan yang merasa PKI kan pengen ndelik di mana gitu kan. Ini sama, yang merasa ditangkap kemudian delik karena anak buahnya terlibat lah, istilahnya terlibat perang Jawa gitulah kalau zaman dulu. Karena yang masih berkuasa adalah si Belanda. Next. Nah, ini adalah kuburannya Kiai Song. Nah, Kiai Song meskipun dia sembunyi, itu dia masih mengatur strategi perang. Perangnya bagaimana? Mengajarkan, membuat gerabah di sekitar mereka dia tinggal. Namanya kundi, bikin kundi. Itu yang diajarkan Kiai Song. Nah,
Yang akhirnya Kiai Song itu menjadi mbah-mbah kita, mbah-mbah kami. Kami adalah orang Kasongan yang menganggap Kiai Song atau Kiai Ngabdur Raupi itu adalah mbah kami. Nah, dari situ Kiai Song itu mengajarkan orang berkundi, sebab kalau bertani itu sebagian hasilnya diserahkan oleh Belanda. Jadi mereka mengajari bagaimana membuat kundi, yang kundi itu menggunakan tanah liat hasil curian dari sawah. Jadi kalau diambilin dulu tanah-tanahnya dari sawah itu, akhirnya pertaniannya tidak bagus karena diambili kemudian tidak subur, tapi kita ambil itu untuk membuat gerabah. Jadi kalau zaman dulu yang namanya ambil tanah liat itu jenenge opek, opek lempung kalau bahasa Jawanya. Opek lempung di sawah itu mesti malam. Kenapa? Karena itu nyuri. Nyuri di lahannya Belanda itu. Nyuli pakai digondong mlaku, saiki wis pakai kol. Saiki juga suka nggodean, suka ngendi anggo kol. Kalau dulu nyuri. Makanya di barat Kasongan itu ada kampung namanya Kalongan. Kalongan itu tanah yang kelong. Jadi ada mencurinya di daerah itu apa? Barat Kasongan itu. Kemudian ada peristiwa kuda mati. Kuda mati itu di namanya Ngare. Ngare itu timur sungai, sebelah timur Kasongan. Itu Ngare. Mungkin lembah Ngare itu ya sama mungkin ya. Nah di situ ada kuda miliknya Belanda mati. Kemudian ditanya, ini tanahnya siapa ini? Tidak tahu. Orang Kasongan tidak ada yang ngaku. Dan akhirnya orang Kasongan itu sampai sekarang tidak punya yang namanya lahan sawah. Hidupnya miskin waktu dulu, dianggap miskin dan mencuri tanah itu. Baru bisa beli tanah itu setelah bisnisnya lancar. Kalau dulu enggak ada yang punya tanah sawah maksudnya. Kalau tanah di tempatnya sendiri punya, tapi tanah sawah enggak punya. Karena ada peristiwa kuda mati ditanya. Dulu itu biasa. Cerita nenek moyang kami kalau misalnya jualan gerabah itu pakai pikul ya. Pulangnya kan digendong itu pikulnya kayak senjata. Sama Belanda ditembak kok. Kayak membawa senjata padahal pikulan. Nah ya anehnya orang dulu itu ketakutan, lari kemudian masuk ke got gitu, ya dikejar, ditembak, der. Mati. Kenapa? Bawa pikulan itu. Tuh ya. Kemudian terus Mas, nah ini Kasongannya ya. Berasal dari tokoh Bernata Mangaraja, seorang prajurit Pangeran Diponegoro, pahlawan penentang penjajahan Belanda tahun 9 ini. Abdur Raupi akhirnya menjadi Kasongan. Jadi kenapa itu disebut Kasongan? Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Anda bertamu ke rumah orang, misalnya ke Projo Sutejo gitu kan, rumahnya atau tempatnya kan namanya Projo Sutejan. Kalau saya namanya Timbul Pak. Jadi rumah saya menjadi Katimbulan. Nek Mas Nur menjadi Kanuran. Ya kan sama kan? Jadi dulu ketika orang mau ke Pasar Niten dari Gunung mau ke Pasar Niten, itu orangnya itu kangsenan di depannya rumahnya yang ditempati Pak Ngabdur Rokut yang bergelang Kiai Song itu. Akhirnya terkenal dengan Mbah Song. Begitu orang-orang mau ke pasar pakai obor obor belara itu, jalan malam-malam subuh jam 3 sudah mulai berangkat. Nanti kangsenan, di mana nanti ketemunya? Neng Gonsong, ngarepe Pak Song, ngarepe Mbah Song. Akhirnya lama-lama ketemu di mana? Neng Gon Kasongan. Akhirnya tempat itu jadilah namanya Kasongan. Nah neng ketoprak tok 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 tok. Sampai tahun 45 merupakan kelurahan yang dipimpin oleh Lurah Pringgojoyo. Dulu kan di Jogja ini kan kelurahan ini seperti Jawa Tengah, kecil seperti desa. Desa itu kalau Jawa Tengah itu menjadi kecamatan. Kelurahan ini ya dukuh. Jadi kalau misalnya kamu jadi apa? Jadi lurah. Di mana?
di Purworejo, di Jawa Tengah, berarti podo dukuh neng Jogja. Karena wilayahnya kecil. Next, Mas. Nah, ini setelah itu pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar itu para seniman, pemerhati budaya. Satu, ada namanya Larasati Suliantoro. Kemudian ada Sabto Hudoyo, ada Widayat, ada Narno. Itu adalah orang-orang dari isi atau asri zaman dulu masuk ke situ, kemudian mengajari bagaimana membuat gerabah itu lebih memiliki nilai artistik. Kemudian dari pemerintah, Departemen Perindustrian, Pariwisata, dari Pendidikan, kemudian pengaruh dari para wisatawan dalam dan luar negeri, buyer, retail, dan wholesaler. Ya sekarang itu yang terakhir ini yang mempengaruhi. Karena kadang-kadang saya ditanya oleh Pak Sahroni dan teman-temannya, kenapa Pak timbul itu Kasongan itu yang dipertahankan budayanya. Sekarang mempertahankan budaya itu lawannya mempertahankan perut. Mempertahankan budaya ning rapayu, akhirnya perutnya tidak terisi. Mempertahankan kreasi baru, kemudian laku, otomatis perutnya terisi, tapi budayanya tertinggal. Nah, gitu Pak. Ini juga menjadi perhatian juga nanti dari teman-teman. Kemudian pengaruh dari dalam. Nah, setelah itu ada Kiai Song, muncullah apa yang disebut dengan Mbah Soi Kromo atau Mbah Jembuk. Ini adalah simbahnya Pak Bejo Kerami, Ponidi Kerami, siapa lagi ya? Ya Pak Bejo Kerami, Ponidi Kerami. Ini adalah bapaknya dia yang memiliki talenta membuat patung. Bikin kuda, bikin apa gitu. Suatu saat ada orang Belanda, karena sebelum tahun 45 dipeseni, dibikinkan patungnya agak kir-kir jelek gitu. Akhirnya kelihatannya Belandanya tidak puas, akhirnya ditendang. Tetapi Pak Soi Kromo ini tetap mendapatkan bayaran. Nah, kemudian Mbah Soi Kromo ini dilanjutkan generasi berikutnya adalah tahun 17 namanya Pak Ngadio Bonyo, sudah almarhum gitu ya. Itu adalah bapaknya Pak Muji. Kemudian Arjo Sidal, Sarijo, Khayat dan lain sebagainya. Letak Kasongan di Yogyakarta sebagai tujuan wisata seni dan budaya setelah Pulau Bali. Bahan baku tanah liat mudah didapat. Skill membuat keramik telah sejak lama dibuat. Jadi dulu bikin kuali-kuali, pengaron-pengaron, itu tinggalannya Kiai Song. Kemudian muncullah Pak Jembuk ini, namanya Soi Kromo. Itu kemudian mengajarkan bagaimana membuat patung. Nah, patung ini muncul setelah Soi Kromo ini datang. Patung-patung jaran-jaran yang polos dicat itu dari Mbah Soi Kromo ini. Yang kemudian diikuti oleh beberapa orang di sekitarnya. Next. Mas. Entek. Nah, ini adalah peralatan dapur keren, paham ya Pak? Di saat gas naik biasanya ini laku. Di saat gas turun ini namanya gerabah juga. Next. Nah, ini cowek, masih ingat ya cowek, masih kalau cowek itu biasanya sekarang itu pakai pecel lele ya. Kalau dulu untuk makan Pak, untuk bener-bener untuk makan. Kemudian ada lepek juga. Yang bawah itu namanya pengaron. Yang bulat itu, yang atas itu namanya kuali. Ya kuali itu cara bikinnya memang ditumbuk-tumbuk. Jadi pengaron itu kalau sekarang itu kalah dengan plastik yang ember yang besar hitam gitu loh. Kemudian cowek itu kalah dengan piring. Kemudian yang itu yang jembluk, yang pojok kanan itu kalah dengan magic jar dan soblok. Itu untuk masak, untuk kelo dia, untuk kelan. Kelan atau kelo itu adalah bukan kelon Pak. Masak sayur.
Karena zaman dulu itu pakai keren itu kemudian masak sayur dan terus Mas. Nah ini adalah pengaruh soi kromo atau pengaruh Mbah Jembuk tadi yang kemudian dikembangkan oleh namanya Sabto Udoyo. Sabto Udoyo itu pokoknya suaminya Ibu Yani Sabto Udoyo. Jadi kalau nyebut Pak Bu Yani, Yani Sabto Udoyo. Yani Sabto Udoyo. Jadi beliau Pak Sabto Udoyo itu punya 2 istri. Yang pertama itu adalah Kartika Afandi. Jadi anaknya Pak Afandi pelukis zaman dulu yang harganya sudah 14 miliaran. Kemudian punya anak 4 atau 3 gitu. Kemudian yang kedua Pak Bu Yani Sabto itu yang punya anak 1. Kemudian membangun Giriloyo, makam seniman Giriloyo dekatnya Mas Nur. Itu khusus untuk pemakaman seniman, budayawan. Jadi budayawan ketoprak juga bisa, kepala dinas kebudayaan bisa enggak ya? Bisa mungkin ya. Karena urusannya karena kebudayaan Pak. Pokoknya seniman, seniman ketoprak atau apa, boleh di sana, ngapling di sana boleh. Saya sering ke sana sama Bu Yani untuk checking, kurang piye Mbak Timbul, kurang piye, ya ini kurang, ya sudah oke. Tapi ya alhamdulillah karena itu dapat bantuan untuk bikin tempatnya itu menjadi semakin bagus. Next. Nah ini yang sudah modern, yang saat ini, yang sekitar tahun 2012 kayak gini ramai sekali. Next Mas. Nah ini cara bikinnya, kalau dulu diinjak-injak, sekarang sudah pakai mesin seperti ini. Next. Ini cara bikin yang sudah tekniknya, tungkunya, ngirimnya sudah beda dengan dulu. Next. Tapi ini menjadi ini cara pamerannya sekarang sudah modern, sudah pakai cara-cara lampu yang bagus. Dan next, selesai. Terima kasih atensinya. Monggo kalau yang ingin bertanya silahkan dan nanti bisa disambung dengan pertanyaan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau bertanya tentang keramik dengan Pak Timbul atau nanti jadi satu setelah sejarah dan teknik pembuatan batik? Kalau belum ada, dilanjutkan tentang sejarah teknik pembuatan batik serta alatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita semuanya diperkenankan untuk saling bersilaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahmi dari Bapak Ibu semuanya pada kesempatan siang sore hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita semuanya. Bapak Tahroni yang kami hormati, Bapak Timbul yang saya hormati, dan Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ahmadi, murid dari Pak Timbul dan Pak Tahroni yang sering berinteraksi dengan kami, baik itu tentang batik maupun pameran-pameran dan kegiatan-kegiatan yang lain. Saya dari Giriloyo atau Kampung Batik Tulis Giriloyo. Seperti yang disampaikan Pak Timbul bahwasanya Giriloyo itu adalah kelurahan lama. Jadi dahulu Giriloyo itu ada 3 dusun. Dusun Giriloyo sendiri, Karangkulon dan Cengkehan. Jadi sekarang 3 dusun ini terkenalnya di luar adalah Kampung Giriloyo.
Sekarang kelurahannya menjadi Ukir Sari. Untuk selanjutnya nanti saya akan mencoba bercerita tentang batik dan mengenalkan pada Bapak Ibu semuanya. Tentunya mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing lagi tentang batik. Di rumah saya yakin baju batik tidak cuma satu, karena tiap Kamis pakai batik, Kamis Pahing juga pakai batik yang beda lagi. Jadi saya kira sudah begitu familiar tentang batik, tetapi untuk belajar dan mengetahui lebih dalam lagi, sejenak akan kami sampaikan tentang sejarah dan teknik pembuatan batik serta alatnya. Nah, apa itu batik? Batik itu adalah menurut standar nasional Indonesia, teknik menghias kain melalui teknik halang rintang dengan melibatkan lilin panas sebagai tintanya. Sekarang dengan teknologi yang sangat luar biasa, banyak sekali teknik halang rintang itu tidak memakai lilin panas, tapi ada juga yang memakai lilin dingin. Apakah itu juga bisa disebut sebagai batik? Kalau SNI sekarang menentukan itu adalah bukan batik, tapi itu adalah tiruan batik, karena tidak melalui proses perintangan lilin panas. Merintangkan lilin panas itu bisa juga dengan menggunakan canting, bisa juga menggunakan canting cap, bisa juga menggunakan kuas. Yang abstrak itu kan sekarang pakai kuas. Tapi lilinnya selagi masih menggunakan lilin panas itu bisa disebut sebagai batik. Tapi kalau memakai lilin dingin, SNI belum bisa menerima bahwasanya itu adalah batik, tapi itu adalah kain yang bermotif batik. Next. Lanjut Mas. Nah, batik di Indonesia ini sebagai kegiatan para putri kerajaan, ini dahulu. Dalam mengaktualisasikan diri melalui seni, sebab batik merupakan perwujudan doa, harapan, nilai pesan moral, kisah masa lalu yang dituangkan di atas lembar kain batik. Jadi dahulu mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi dengan batik-batik khasnya Jogja, Mataram atau Solo, Wahyu Temurun, Sido Mukti, Sido Asih, Sido Luhur, Pamiluto, banyak lagi motif-motif khas dari batik yang motif-motif tersebut masih tetap dilestarikan oleh teman-teman kami di Giriloyo. Jadi masyarakat kami di Giriloyo adalah sebagai perajin batik tulis yang motif-motifnya itu masih melestarikan motif-motif klasik dari Mataram. Lanjut Mas. Kemudian batik ini adalah warisan budaya Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Hari Batik Nasional sebentar lagi kita peringati bersama setiap tanggal berapa Bapak Ibu? 2 Oktober ini adalah sebagai Hari Batik Nasional. Melalui bukti-bukti sejarah, UNESCO telah menetapkan salah satunya adalah bukti sejarah di Universitas Leiden di Belanda yang mendokumentasikan kegiatan batik sejak zaman sebelum kemerdekaan itu ternyata batik sudah ada di Indonesia atau ada di Mataram. Kemudian yang kedua, bukti epitimologis atau asal kata batik yang berasal dari bahasa Jawa, ambatik, yang memiliki arti membuat titik-titik disambung kemudian menjadi satu hiasan menjadi batik. Kemudian yang ketiga adalah pewarisan batik di Indonesia terjadi melalui sistem turun-temurun dari ibu kepada anak perempuannya, adik-adiknya seperti itu. Sama halnya di tempat kami, batik ini adalah cara pelestariannya adalah secara turun-temurun. Tatkala ibunya batik, pulang dari sekolah, kalau zaman kecil saya dulu, anaknya itu ngerusui dolanan cantingnya ibu. Akhirnya bisa batik dan lama-kelamaan bisa berkembang sampai saat ini ada 540-an tempat kami di 3 dusun itu yang sebagai perajin batik tulis. Kemudian yang keempat adalah setiap proses membatik nama-nama tahapannya selalu pakai bahasa Jawa. Ada ngelowongi, ada nerusi, nyeceki, nembok,
mopok, dan ngelorot. Itu adalah bahasa-bahasa Jawa yang tertuang dalam istilah perbatikan atau batik. Next. Bagaimana batik ada di Giriloyo? Sama halnya seperti gerabah atau keramik tadi, Giriloyo ini bisa membatik sudah lebih dari 300 tahun yang lalu. Karena kurang lebih di abad ke-17, batik itu mulai dikenalkan oleh Kerajaan Mataram di Giriloyo. Letak kampung Giriloyo ini kurang lebih 20 km dari pusat kota atau 17 km dari Keraton Yogyakarta ke arah selatan. Next. Kami Giriloyo ini diapit oleh 2 makam atau 3 makam sekarang. Ada makam Sultan Agung Hanyokrokusumo, makam dari Panembahan Juminah, dan makam seniman atau makamnya keluarga dari Sabta Udoyo atau seniman-seniman yang ada di Yogyakarta. Maka dari itu awal mula batik itu adalah karena adanya interaksi antara keluarga kami, masyarakat Giriloyo dengan keluarga Mataram. Tahun atau di abad ke-17 Kerajaan Mataram mulai proses pembangunan makam raja yang ada di Mogiri. Dari interaksi itulah terjadi masyarakat kami diajari tentang batik tulis. Karena keraton selalu pakai kain batik dalam setiap kegiatan. Upacara-upacara di keraton itu selalu pakai kain batik dengan motif yang selalu berganti. Upacara 7 bulanan, kenaikan tahta, pernikahan, itu selalu pakai kain-kain batik dengan motif-motif tertentu. Next. Nah, secara singkatnya seperti ini, 1634 Kerajaan Mataram membangun makam raja yang ada di Mogiri. Kemudian kami diajari tentang batik, puluhan tahun masyarakat Giriloyo ini sebagai buruh batik. Buruh batik itu biasanya kain putih, kemudian digambar, dicanting, setelah selesai nyanting dikembalikan atau dijual ke Jogja. Kiri kanan keraton itu adalah juragan-juragan batik yang perajinnya adalah berasal dari daerah Imogiri, daerah Pandak. Banyakan adalah sebagai juragan-juragan batik. Puluhan tahun kami masyarakat Giriloyo sebagai buruh batik. Kemudian baru sekitar tahun 80-an ada perhatian dari pemerintah sehingga masyarakat kami bisa proses membatik sampai akhir. Tidak cuma sekedar batik putihan, tapi bisa sampai dengan proses warna. Sehingga menjadi bahan baju seperti jarit, selendang, dan yang sebagainya. Hasil dari membatik tidak lebih dari 30.000. Membatik dari jam 8 sampai jam 4 itu biasanya maksimal mau mencari uang 30.000 itu sudah susah. Karena orang membatik butuh kejelian, mungkin disambi ngobrol ya kadang netes-netes maka butuh satu kejelian tertentu sehingga membatik itu memang susah dan batik tulis biasanya juga mahal harganya. Tahun 80-an ada pelatihan tentang pewarnaan batik, perkembangan desain dan sebagainya sehingga masyarakat Giriloyo atau Wukir Sari bisa sampai dengan proses awal sampai akhir membatik. Tetapi belum mengalami kejayaan, baru sekitar tahun 82, 83, 84 batik di Giriloyo sudah mulai dikenal oleh masyarakat luar. Baru berkembang, 97 batik di Giriloyo kena dampak krisis moneter. Mengembalikan 2 ke juragan, dibayar 1 lembar, mengembalikan 3, dibayar 1 lembar. Akhirnya masyarakat di Giriloyo agak jenuh tentang batik. Banyak urbanisasi pada waktu itu, masyarakat di Giriloyo, Cengkean, dan Karangkulon, remaja-remaja itu tidak melestarikan batik lagi. Tapi mereka lari ke kota besar untuk mencari kerja. Karena kalau mengandalkan batik, istilahnya jaminannya kurang atau kurang terjamin. Mencari uang susah, batik, balik ke loro, dibayar siji, balik ke telu, dibayar loro. Akhirnya terjadilah agak kemerosotan di tahun 97. Masyarakat yang masih bertahan di tahun 97, akhirnya berkembang dan semangat untuk mengembangkan batik kembali. Tetapi di 2006
kami collab kembali dengan adanya gempa Jogja 27 Mei 2006. Namun pasca gempa ternyata membawa berkah buat kami. Pasca gempa banyak teman-teman dari LSM, dari BUMN yang awalnya adalah pendampingan pasca gempa untuk menghilangkan trauma healing, tatkala gempa dan lain sebagainya. Tapi setelah mereka teliti, mereka prediksi, ternyata masyarakat di Giriloyo banyak yang bisa membuat batik tulis. Akhirnya 1 tahun pasca gempa, tepatnya 27 Mei 2007, kami berkumpul bersama, kami mencoba mengenalkan kembali batik yang sudah ada sejak lama di Giriloyo. Bukti bahwasannya batik sudah ada di Giriloyo, dinding-dinding rumah di Giriloyo masyarakat kami itu banyak tulisan-tulisan. Tulisannya ini nek sing maca kula mboten paham. Karena ada tulisannya ndol-ndol-ndol 1 plus, ndol-ndol-ndol strip. Setelah saya tanya kepada nenek, niki nopo to Mbah kode nopo? Kuiki aku balekke batikan ning gone juragan A sing dibayar lagi semene. Oh ternyata jadi dinding-dinding kayu itu penuh tulisan dengan kapur, Pak. Itu ternyata sejarah itu tertulis di dinding-dinding rumah nenek moyang kami. Tapi sekarang sudah hilang, saat ini gebyoknya pondok Timo Wilek. Tapi itu menjadi sejarah buat kami. Nah, 27 Mei 2007 menjadi tonggak sejarah kebangkitan batik yang ada di Giriloyo. Kami 3 dusun bersepakat untuk membangkitkan kembali batik yang ada di Giriloyo sekaligus kebangkitan dari keterpurukan gempa. 27 Mei kami menggelar selendang terpanjang pada waktu itu sepanjang 1.200 meter. 1.200 meter pada 2007 itu sudah masuk rekor muri. Dari masuk rekor muri itulah kami dikenal menjadi kampung batik. Karena jumlah masyarakat kami yang lebih dari 540 batik semuanya di 3 dusun. Giriloyo, Cengkean, dan Karangkulon. 2008 kami membangun brand dengan cara pelaksanaan expo, promosi dan penyebar luasan informasi, potensi desa, bekerja sama dengan pihak untuk mendatangkan wisatawan. Karena pasca gempa itu biasanya saya kira di tempat Bapak Ibu juga sering sekali dikunjungi oleh orang-orang lain dari luar dusun kita, yang awalnya sekedar berbagi 1 kotak sarimi kemudian selfie dan lain sebagainya. Ini kita tangkap potensi. Tatkala masyarakat luar datang ke kampung kami, ke Giriloyo, ini kalau bisa dompetnya itu kita rogoh koceknya, tatkala pulang dompetnya isinya ditinggal di Giriloyo. Akhirnya kami membuat paket belajar membatik, paket edukasi. Kalau beli batiknya biasanya agak mahal, makanya kalau beli batik dompetnya rapet banget ning gondeli. Tapi kalau jualan paket, alhamdulillah sekarang Giriloyo menjadi satu kawasan edu wisata batik yang ada di Yogyakarta atau di Kabupaten Bantul. Mulai 2009 sampai sekarang, alhamdulillah Giriloyo kami kemas menjadi satu kawasan edu wisata atau tempat wisata batik. Yang jumlah kunjungannya di 2019 kemarin mencapai 28.000 per tahun untuk mengambil paket belajar batik di Giriloyo. Kalau di Kasongan, tempatnya Pak Timbul belajar tentang keramik, tapi kalau di tempat kami adalah belajar tentang batik tulis. Nah, ini sebagai gambaran saja apa yang kami kemas di Giriloyo. Giriloyo selain ada batik, ada juga wayang, wisata alam, wisata religi, situs sejarah, dan budaya. Maka akhirnya kampung Giriloyo itu kami kemas menjadi satu kawasan desa wisata, yang mana semuanya itu didukung oleh jalan utama beraspal, bus besar bisa masuk dan sebagainya, tempat parkir, kemudian akomodasi dan infrastruktur yang cukup memadai, dan sosial ekonomi. Itu kami kemas sehingga menjadi satu paket wisata. Kemudian sumber dayanya, kami memiliki perajin yang tadi sudah saya sampaikan lebih dari 540, kemudian paguyuban seni, paguyuban wayang, rodat, karawitan, dan sebagainya. Kemudian konservasi lingkungan kami adalah pengelolaan limbah produksi.
kami ada 12 kelompok batik, yang masing-masing kelompok batik itu sudah ada pengolahan limbahnya. Konservasi flora, pengelolaan sampah terpadu, konservasi situs sejarah dan budaya serta religi. Bentuk kelembagaannya seperti apa? Itu dibentuk lembaga-lembaga formal di bawah naungan Pok Darwis atau kelompok sadar wisata. Kemudian adanya kejelasan tentang ADART dalam lembaga. Karena kalau kelompok kami tidak ada ADART, nanti antar kelompok batik satu dengan kelompok yang lain itu banyak sekali singgungan. Makanya kami adakan satu kelompok batik dan satu paguyuban, serta adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah adanya peta rencana ke depan dari setiap lembaga untuk pengembangan produksi, untuk pengembangan Pok Darwis dan pariwisata lokal. Yang selanjutnya adalah sosial, ekonomi, dan budaya. Lanjut saja. Pengelolaannya seperti ini. Jadi kami di Wukirsari ada 16 dusun, tapi 3 dusun yang terkumpul dalam Dusun Giriloyo, Cengkehan, dan Karangkulon, itu adalah sebagai perajin batik. Sementara yang di sebelah utara ada Pucung, Karangasem, Karangtalun itu sebagai perajin wayang kulit dan bambu, serta penangkaran burung. Kemudian di sisi barat itu ada wisata, kalen edukasi, dan lain sebagainya. Serta di sisi selatan itu ada kuliner di Terminal Makam Raja Imogiri. Next. Lanjut saja. Nah, ini grafik kunjungan di tempat kami di 2019 sampai 2020 di awal. Kemudian kami mulai bulan Maret kemarin, itu kami tutup karena adanya pandemi, tapi mulai bulan Agustus kemarin kami sudah mulai buka kembali. Karena seperti yang disampaikan Pak Timbul, nek ngugemi protokol terus, kendile ngelimpang. Akhirnya di bulan Agustus dengan protokol kesehatan yang ketat, kami mencoba untuk membuka kembali sentra batik tulis yang ada di Kampung Batik Tulis Giriloyo. Next. Terus saja. Next, terus. Nah, sekarang bagaimana teknik atau cara membuat batik? Saya kira teman-teman yang ada di sisi barat sini juga banyak sekali kelompok-kelompok batik. Untuk di tempat kami, teknik membuat batiknya adalah seperti ini. Next. Batik ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah batik tulis. Batik yang dikerjakan dengan menggunakan tulis tangan atau menggunakan canting. Kemudian yang kedua adalah batik cap. Batik yang dikerjakan masih menggunakan tangan, tapi cantingnya adalah canting cap atau tembaga. Selain tembaga, sekarang teman-teman itu ada yang menciptakan dari kayu, kemudian dari kertas juga. Tapi keawetan dari kertas dan kayu itu memang beda dengan tembaga. Ada lagi batik yang kombinasi antara cap dan tulis. Jadi ada batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Next. Alat membatik yang pertama adalah canting, wajan, kompor, gawangan, bandul, dingklik, bak celup, dan panci yang buat ngerebus atau buat ngelorot. Next. Jenis canting seperti ini. Lazimnya canting itu ada 3, canting cecek, canting kelowong, canting tembok. Canting cecek adalah canting yang ujungnya itu kecil. Kemudian canting kelowong, canting yang ujungnya sedang. Kemudian canting tembok itu canting yang ujungnya besar. Kemudian ada juga canting yang punya 2 ujung, itu namanya canting carat. Tapi tidak lazim digunakan. Kemudian ada lagi canting nitik. Canting nitik itu canting yang ujungnya malah disobek, sehingga tintanya nanti terjadilah titik 4, karena ujung canting itu disobek menjadi segi 4. Next. Ini wajan dan kompor. Wajan ada kompor, ada yang menggunakan kompor minyak, ada yang menggunakan kompor listrik, bahkan di zaman dahulu banyak yang menggunakan produk-produk dari Kasongan tadi. Karena masih menggunakan kayu bakar atau anglo. Next. Ini adalah gawangan, tempat naruh kain tatkala mau dibatik. Kemudian
sebelah kanannya itu adalah bandul. Fungsinya adalah untuk biar kain tatkala ada angin itu tidak lepas dari gawangan. Jadi biasanya dikasih bandul atau alat bantu sebagai beban tatkala ada angin biar kain itu tidak lepas dari gawangan. Naik. Dingklik banyak macamnya, ada yang seperti ini, ada juga yang segi 4 dan yang sebagainya. Lanjut. Bak celup ini juga banyak macamnya juga. Ada yang dari stainless, ada yang dari plastik, ada yang dari keramik. Sehingga bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita masing-masing. Ada juga drum plastik itu yang dibelah menjadi 2. Ada juga yang pakai kayu, ada juga yang pakai bekas terpal, kemudian ditaruh di atas kayu. Yang penting bisa buat nyelup kain yang sudah dibatik. Next. Kemudian panci yang buat ngerebus atau buat ngelorot, ini bisa menggunakan drim juga, drim bekas yang dipotong. Ada juga yang menggunakan tembaga, ada juga yang menggunakan panci biasa yang buat sekarang buat ngerebus air dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian bahan baku membuat batik. Bahan baku membuat batik yang pertama adalah kain. Bisa kain katun, bisa sutra, bisa belaco, ini bisa dibatik semuanya. Kemudian bahan baku pewarna. Bahan baku pewarna ini ada 2 macamnya. Pewarnaan yang secara alam dan pewarnaan yang secara kimia. Pewarnaan yang secara alam kita menggunakan bahan baku dari bahan-bahan alami. Kulit kayu, kulit buah, daun itu sebagai bahan baku warnanya. Kulit kayu mahoni itu bisa muncul warna coklat. Kemudian daun mangga itu bisa muncul kehijau-hijauan. Kemudian putri malu itu juga bisa muncul warna abu-abu. Secang bisa muncul warna merah. Tetapi secang dan kunyit itu tidak kuat dengan panas. Sehingga sebelum dilorot, sebelum dihilangkan lilinnya, tatkala sudah dibatik kain, itu diwarna itu bagus warnanya. Tapi tatkala kena panasnya air yang mendidih, pewarnaan dari secang itu bisa larut atau hilang. Makanya pewarna alam merah itu berasal dari mengkudu itu yang paling bagus. Kulit akar mengkudu. Kemudian kayu nangka itu juga bisa muncul warna kuning. Tatkala pakai kunyit kurang kuat, pakailah tatal dari kayu nangka. Itu bisa muncul warna kuning. Kemudian pewarnaan yang kedua adalah pewarnaan yang secara sintetis. Jenis pewarnaan secara sintetis itu macam-macam juga. Ada naftol, indigosol, remasol, rapid. Itu adalah jenis atau bahan pewarna dengan pewarnaan yang secara sintetis. Next. Proses pembuatan batik tulis. Ini adalah salah satu tamu di tempat kami. Batik sendiri, kemudian diproses warna, walaupun berlepotan mereka senang dengan hasil karyanya. Inilah yang kami jual sekarang. Jadi tatkala jualan kain batik itu mahal, kami jualan proses membuat batik. Jadi orang luar, tamu-tamu yang dari luar Bantul, luar Jogja, itu datang ke Jogja, sembari rekreasi ke Jogja, itu mereka belajar tentang proses membuat batik. Kami jualnya paket membatik itu ada 25.000, 35.000, 50.000, ada yang 250.000, tinggal berapa lama mereka belajar di tempat kami. Nah, ini adalah tahapan membuat batik. Yang pertama adalah bikin pola atau bikin gambarnya. Biasanya masyarakat kami bikin pola itu di kertas pola, kemudian digambar dengan spidol permanen. Digambar dengan spidol permanen, kemudian setelah itu baru nanti dipindah atau dioper ke kain yang mau dibatik. Caranya ada meja kaca, kemudian kertas yang sudah kita bikin pola taruh di bawahnya, atasnya ada kain, sorot dari bawah dengan lampu. Istilahnya tiang ringin ngeblat. Nah, itu adalah bikin polanya. Bisa juga kalau yang sudah maher, pola itu dibikin di kain, kemudian tatkala membatik, pola ditaruh di bawahnya,
kain yang mau dibatik ditaruh di atasnya. Tetapi itu memang butuh skill yang istilahnya wes mahir lah. Tapi kalau yang belum, inilah yang dipakai dengan cara seperti ini. Next. Yang kedua adalah ngelowong. Ngelowong ini adalah pelekatan lilin pada bagian tepian motif atau nyanting tahapan yang pertama. Karena batik tulis itu biasanya ada ngelowong dan nerusi. Nerusi itu adalah mengulang kembali batik yang sudah dibatik, tetapi dari belakang itu biasanya ada yang tidak nembus. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah nerusi. Nerusi ini adalah mengulang kembali atau membatik kembali batikan yang tidak nembus di belakang kain. Kemudian ngisen-iseni atau memberikan isian-isian, bisa titik-titik kecil, garis-garis kecil atau bulatan-bulatan kecil. Jadi yang pertama tadi ada ngelowong, kemudian nerusi, kemudian memberikan isian atau isen-isen. Lanjut, berikutnya adalah nembok. Nembok itu adalah ngeblok, ngambil beberapa bagian biar itu tetap putih. Oke, kita istirahat sejenak ya. Jadi tahapan membuat batik tadi ada pola, kemudian isen-isen, nerusi, ngelowong, itu adalah istilah-istilah yang ada di batik. Kemudian ada nembok. Nembok ini adalah ngeblok beberapa bagian yang biar bagian itu tetap putih atau tetap berwarna putih. Next. Kemudian mewarna atau nyelup. Pewarnaan ini adalah dilaksanakan setelah membatik selesai semuanya, baru
proses warna. Pewarnaan ini biasanya ada 2 atau 3 kali proses pewarnaan. Tinggal berapa warna yang diinginkan dalam 1 lembar kain. Lanjut. Berikutnya adalah mbironi. Mbironi ini adalah pembatikan tahap kedua untuk menutup warna tertentu di bagian tertentu motif yang akan diabadikan. Tatkala mungkin 1 lembar kain kita masukkan ke warna biru, kemudian sudah kering, itu kita bironi atau kita ambil warna biru itu biar tetap ada. Kemudian besok celupkan di warna coklat, akhirnya muncullah warna ada biru, ada putih, dan ada coklat. Jadi fungsinya mbironi ini adalah mengambil warna yang pertama biar tetap muncul atau biar tetap ada. Next. Kemudian ngelorot, menghilangkan lilin yang menempel pada kain dengan cara memasukkan kain itu di air yang mendidih dengan ada campuran, ada water glass biasanya atau soda abu di situ. Jadi setelah kain ini dimasukkan di air yang mendidih, diamkan 5 menit atau 10 menit, kemudian diangkat-angkat, sehingga lilin yang menempel pada kain ini nanti akan hilang. Setelah hilang nanti baru dicuci, kemudian dikeringkan. Jadilah selembar kain batik. Jadi tahapan membuat batik, saya ulang, kain putih digambar, kemudian dicanting, kalau enggak nembus diulang dari belakang, istilahnya tadi nerusi, kemudian dikasih isian, ada tembokan kalau perlu, kemudian baru diproses warna, setelah itu dihilangkan lininya atau dilorot. Naik. Nah, ini proses jemurnya, lanjut. Terus, nah ini adalah contoh-contoh kain batik yang sering kami kerjakan di tempat kami. Ada yang tahu motifnya kira-kira? Terlalu familiar dengan Anda juga? Atau kurang jelas kira-kira? Oke, lanjut Mas. Nah, ini adalah motif kain batik Sidomukti. Sidomukti adalah satu harapan untuk memperoleh kehidupan yang penuh dengan kemuktian, kesuksesan, dan kebahagiaan. Biasanya digunakan oleh mempelai pengantin. Tatkala mau akad nikah, kalau enggak pakai Sidomukti, biasanya pakainya Sido Asih. Sidomukti suatu harapan untuk menjadi orang yang mulia, orang yang kecukupan. Jadi seperti di depan tadi, batik ini adalah gambaran, untaian doa. Di panjenengan benjang nek ajeng naik tahta, dados kepala sekolah napa pengawas, batike ngagem napa mengke enten. Wahyu temurun. Sakniki pesen riyen nggih Bu mengke. Biar doanya terkabulkan makanya pakai wahyu temurun. Naik Sido Asih. Nah, ini adalah motif khasnya seperti ini. Harapan untuk menjadi manusia yang penuh dengan sifat welas asih dan mampu mengayomi orang lain, biasa digunakan oleh orang tua pengantin. Kalau orang tua niku katai ngageme niku teruntum. Kalau Sido Asih, Sidomukti biasanya mempelai, itu yang makainya. Naik Sido Luhur. Berharap pemakaiannya menjadi orang yang luhur, orang yang bijaksana, mampu menjadi penunjuk dan pengarah kehidupan. Biasa digunakan oleh kakek, nenek, pengantin. Pamesing istilah bahasa nek dalam pengantin niku nggih pesing bae niku motif batiknya adalah Sido Luhur. Naik. Nah, taruntum seperti ini diciptakan oleh permasyuri kerajaan sebagai bentuk perwujudan cintanya kepada sang raja dan permohonan kembali rumaketnya atau dekatnya hubungan keluarga mereka. Karena ceritanya dulu permasyuri itu istilahnya diduakan lah. Akhirnya dalam kegalauannya beliau batik dan motifnya seperti ini. Akhirnya namanya ini adalah teruntum, taruntum atau teruntum. Biasa digunakan oleh para sanak saudara pengantin sebagai lambang kesediaan menjadi sebuah keluarga besar yang disatukan oleh pernikahan. Bapak Ibu biasanya teruntum Garuda, teruntum Mangkoro itu biasanya dipakai oleh Bapak Ibu pengantin. Naik. Nah, ini adalah motif wahyu temurun. Berharap turunnya wahyu dari Sang Pencipta kepada si pemakai kain batik. Jadi ben kelakon apa sing dadi sediane niku ngageme wahyu temurun. Naik. Pamiluto
Nah, kira sudah nikah semuanya yang di sini, cowok-cowoknya ya. Kalau belum, ini besok kalau mau ajeng nembung nika ngagemi niki Mas, pamiluto. Melambangkan pemuda atau pemudi yang telah siap untuk menikah. Dipulut pamiluto. Naik tambal hampir sama motifnya, tapi segitiganya ini selalu berbeda. Tambal ini adalah berharap kekurangan-kekurangan jiwa pemakainya tertutupi. Biasa digunakan oleh orang sakit yang mengharap kesembuhan segera. Mangso angin kerukupi niku. Lazime nek mangso angin dikeroki terus ngombe sida muncul kerukupi niki ra nggih mungkin gedres. Bar gegedres niku terus waras ngoten nggih. Oke, lanjut Mas. Nah, yang terakhir adalah slobok. Ini biasa dipakai untuk menutup orang yang sudah meninggal. Slobok. Jadi jangan salah nggih. Banyak filosofi-filosofi batik yang tersirat dalam lembaran-lembaran kain batik. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bercerita kepada putra muridnya untuk bisa memberikan pembelajaran tentang filosofi atau makna dari motif-motif batik yang ada di Yogyakarta ataupun di Kabupaten Bantul. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwasanya setelah perjanjian Giyanti, segala kekayaan yang ada di Mataram ini pecah menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Maka dari itu kekayaan atau budaya yang ada di Mataram itu juga ada di Jogja dan Solo. Solo juga ada batik, Jogja juga ada batik. Solo punya klasik seperti yang ada di Jogja juga. Tetapi yang membedakan itu adalah biasanya proses warna. Sogane niku benten. Sogane Jogja cenderung tua atau coklatnya coklat tua. Tapi kalau sogane Solo itu cenderung muda atau ke arah kuning. Itu yang membedakan antara batik Jogja dan batik Solo. Oke Bapak Ibu semuanya, kiranya ini secara singkat teknik pembuatan dan alat batik. Monggo nanti yang mungkin pengen mengajak anak didiknya untuk belajar tentang batik, bisa datang ke tempat kami, Kampung Batik Tulis Giriloyo. Mungkin kalau saat ini belum sempat karena masih ada pandemi, mudah-mudahan pandemi segera hilang, sehingga kegiatan belajar mengajar, silaturahmi bisa lanjut kembali. Matur nuwun dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu, tatkala ada hal yang kurang jelas, baik itu tentang keramik, tentang batik, kami persilahkan untuk bertanya kepada Pak Timbul atau kepada saya, insya Allah nanti kita berikan jawabannya. 3 penanya dulu, monggo, kira-kira kalau ada dipersilahkan. Kalau tidak ada matur nuwun nggih Pak Timbul. Cukup semuanya? Oh ada, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama ini untuk Pak Nur Ahmadi ya, terkait dengan batik. Terkait dengan pola tadi loh yang disampaikan. Jadi ada berbagai macam pola seperti Sido Mukti dan sebagainya. Apakah itu merupakan motif batik yang dipatenkan? Napa mboten Pak? Terus memang harus baku seperti itu kalau Sido Mukti itu, ataukah nanti bisa divariasi? Kemudian yang kedua terkait dengan paket edukasi batik ngaten nggih Pak nggih. Untuk anak-anak sekolah selain untuk umum ya Pak nggih, selain untuk umum apakah paket batik itu juga bisa dilakukan oleh anak-anak SD misalnya dengan nanti datang ke tempat Bapak untuk belajar batik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya untuk Pak Timbul, ini terkait dengan keramik yang dari Kasongan Pak. Jadi model-model keramik seperti cowek, kados kuali dan sebagainya, ini karena dianggap model yang sudah tidak laku gitu Mbak ini untuk saat ini. Apakah itu masih
diproduksi di Kasongan sebagai mungkin ciri bahwasannya dulu Kasongan adalah sentral gerabah yang seperti itu. Jadi masih adakah rumah-rumah produksi di Kasongan yang memproduksi keramik-keramik atau gerabah model dahulu, Pak? Kemudian yang kedua untuk Pak Timbul juga terkait dengan seperti di mana daerah Giriloyo itu kan ada edukasi terkait dengan batik. Apakah di Kasongan ada semacam edukasi terkait dengan gerabah, Pak? Makatan Mbak Pilih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Oh ya, Pak Darmaji. Matur nuwun Pak Darmaji, dan kesempatan untuk Pak Timbul memberikan jawabannya pada Pak Darmaji tentang apakah masih diproduksi keren, kendil, dan yang lain sebagainya di Kasongan, dan apakah juga ada edukasi tentang pembuatan keramik atau gerabah di daerah Kasongan. Kalau ada mungkin harganya berapa dan paketnya harus bagaimana. Monggo Pak Timbul. Terima kasih Pak Darmaji. Tentang pembuatan gerabah tradisional, terutama yang terkait dengan gerabah dengan teknik tradisi, baik pembentukan, pembakaran maupun cara jual. Sebetulnya ini juga sama, selalu mengikuti tren yang ada di pasar. Kalau pas harga gas sempat tinggi, itu keren itu laris sekali. Sehingga mulailah banyak orang membuat keren. Kemudian saat tren nyelengi nyelengi itu menabung ya. Maka celengan dulu itu bulat, kemudian dikasih goresan. Kalau di mat-matke itu ya kaya celeng. Celeng itu adalah babi hutan. Sehingga babi hutan itu atau celeng babi ngepet itu perlu dikasih duit. Duit kelinting kalau duit duit recehan logam. Maka orang selalu bilang nyeleng, celengnya tak naik urung. Sesuai lama-lama orang bilang nyelengi. Jadi nyelengi itu adalah berasal dari kata celeng. Jadi orang nabung itu berasal dari kata celeng itu. Nah, produk celeng ini kemudian oleh perkembangan Ki Jembuk tadi menjadi bentuknya kuda, tapi tetap ada blewehannya untuk memasukkan koin logam tadi. Sehingga Kasongan itu juga tergolong dengan produk celengan, gitu. Nah, arti celengan ya yang Kasongan. Jadi meskipun itu bentuknya sudah kuda, meskipun bentuknya sudah gajah, sebutannya tetap celengan. Jadi Kasongan ki unik, ya ada pekundinya, ada terakota, ada gerabahnya, sebutannya macam-macam termasuk celengan tadi. Karena kalau Kasongan tuh beli celengan itu berarti beri gerabah yang ada blewehannya. Dan sampai sekarang pun kalau membentuk gerabah, sekarang tidak ada fungsinya untuk nyelengi, tapi orang Kasongan tetap aja dikasih blewean. Padahal sudah enggak dipakai untuk nyelengi sekarang di bank. Tapi tetap aja di situ tetap dikasih goean itu. Kenapa Pak? Kamu kalau bikin kayak gini selalu ada goeannya kayak gitu. Nah, ini untuk nyelengi kok dulu itu, sekarang sudah tidak. Sudah hafalan gitu ya. Nah, model-model gerabah tradisi ini mengikuti tren. Kalau sekarang misalnya, yang tren apa? Pot. Pot sekarang menjamur di sana. Pot kecil-kecil yang harganya 10.000, itu larisnya kayak kacang.
Istri saya ikut-ikutan. Ngopo Ibu? Ana nggone pengrajin cilik-cilik ngono kuwi. Tuku pot cilik-cilik regane 8.000 didol 10.000. Untung 2.000. Satu kol itu isinya 100. 100 kali 2.000, ya 200.000 lumayan kan. Tapi yang ngerenggiek bendino iki untuk ngorder itu kan ya lama. Nah itu. Jadi tetap ikut tren Mas. Nanti suatu saat trennya apa ya? Yang saya alami itu tren nyelengi, tren gas mahal, itu keren yang laku, kemudian tren pot sekarang. Suatu saat mungkin tren kesehatan ada Pak. Wastafel, nah tren COVID, nah wastafel, saya bikin wastafel itu ada sekitar 500 biji diorderi dari dinas. Yang disampaikan ke tempat-tempat wisata ya. Itu trennya seperti itu. Satu taat itu tren kesehatan misalnya. Kalau pakai manci dari logam ini berbahaya. Di isunya di mana-mana berbahaya. Aluminium berbahaya. Stainless steel berbahaya. Yang tidak berbahaya adalah kuali. Wah, ada tuku kuali kabeh. Sekarang jamu itu juga menjadi tren. Jamu godokan. Ya meskipun yang ngetren dari bayat sana, gerabah dari bayat kan halus. Nah, itu ngetrennya dari sana. Tapi ya banyak juga yang beli di sini. Karena itu tekniknya bisa di sini. Kemudian tentang edukasi gerabah, itu sudah lama. Edukasi gerabah itu sudah sejak tahun 2010 Pak ya. Jadi di UPT maupun pengrajin-pengrajin itu buka seperti Mas Nur. Kalau di Mas Nur itu adalah batik. Kalau di gerabah itu ya cara bikin gerabah. Lumayan kalau di Kasongan tuh 15 apa 20 per anak. Nanti gurunya dapat balen. 5.000 apa piro gitu loh per anak. Nama bahasa Inggrisnya cashback Pak. Cashback ya. Iya bisa. Bisa dapat balen. Tapi nek uang berapa gitu, uang 5 itu juga bisa. Silahkan datang ke UPT Kasongan itu yang sekarang menjadi koperasi Setiabawana, itu melatih tentang itu. Cuma ini masa COVID ini ya jadi marake stres. Karena tidak boleh berkerumun lebih dari berapa, 20 orang ya. Itu juga sepi Mas sekarang. Kemarin nyoba nerima dari Jawa Barat. Wong 15 dari TK elit lah, TK lumayan gitu loh. Diparani Pak Dukuh. Apaan ini? Kamu enggak khawatir Pak kalau kampung kami kena ini COVID. Jadi saya itu sering ya, karena saya itu ketua Asmindo Komda Jogja. Yang anggota saya itu rata-rata pengusaha mebel dan kerajinan di Jogja. Itu saya selalu ngomong, Mas kalian jangan banyak membaca berita COVID. Engkau matimu kira mati COVID tapi mati stres. Nah itulah di Kasongan ada Mas. Nanti kalau memerlukan sana nanti langsung hubungi aja pengurusnya yang ada di sana. Memang di koperasi itu kita laksanakan hal-hal seperti ini. Jadi mungkin kalau misalnya ini menjadi edukasi materi edukasi, kudunya ada sejarah ya. Biar anak didik kita juga minimal sidik lah. Dulu Kasongan itu bla 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 bla, ini mbah ini menjadi ini mbah ini mbah. Akhirnya mbahnya itu jadi aku putune canggai. Misalnya seperti itu. Nathan, terima kasih, monggo Pak Nur. Oke, matur nuwun Mas Timbul. Dan untuk yang terkait dengan motif-motif batik, jadi motif-motif batik itu memang sudah ada pakemnya, tapi memang kami tidak bisa memberikan paten karena itu adalah warisan budaya. Dados sing nyiptake riyen sinten niku lek arep goleki pun kangelan.
karena sudah lebih dari 300 tahun yang lalu. Kecuali kalau motif-motif yang baru yang itu memang kita buat di tahun-tahun ini atau di masa-masa kami selagi ada kegiatan-kegiatan. Kami ada beberapa motif khas di tempat kami juga. Ada namanya Sirgunggu Wiguno. Sirgunggu Wiguno itu adalah daun, motifnya pohon sirgunggu. Kenapa kita mengambil sirgunggu? Karena di Giriloyo ini banyak memanfaatkan pohon sirgunggu. Baik itu dari kulit akarnya, daunnya, itu kita manfaatkan semuanya. Kulit akarnya itu kita pakai sebagai pengobatan tradisional gurah. Kemudian daunnya itu kita pakai sebagai teh gurah. Kemarin sama Mas Timbul malah ke Arab kemarin. Mas Latif itu ya. Iya. Jadi itu kita ngambil pohonnya, kemudian kita munculkan dalam motif batik. Sehingga kita namakan motif batik itu adalah Sirgunggu Wiguno. Pohon sirgunggu yang banyak manfaatnya. Kemudian untuk edukasi, kami terbuka untuk siapa saja. Tapi untuk saat ini kami memang batasi di bawah 50 orang yang bisa belajar di tempat kami. Insya Allah tempat kami cukup luas, sehingga untuk menjaga jarak insya Allah bisa selagi di bawah 50 orang. Kemudian kami juga sudah mencoba lengkapi tempat kami dengan beberapa wastafel, kiriman dari Mas Timbul lewat Dinas Pariwisata. Kami di tempat kami ada 15-20 wastafel yang selalu kami siapkan, sehingga tatkala tahu masuk, tim kami itu sudah ngopiak-opiak untuk cuci tangan, jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Untuk harga, kami ada batasan minimal. Tatkala mungkin yang datang itu cuma satu keluarga 5 orang, itu nanti ngambil paket minimal. Paket minimalnya adalah 5 orang, sehingga paling tidak 250.000. Karena per paket itu 50.000 kalau cuma paket-paket kecil. Tapi kalau paket untuk anak-anak sekolah, paket rombongan, itu di atas 25 orang, itu kami hargai 25.000 per orangnya. 25.000 per orang, kalau ada tambahan minum dan snack menjadi 35, kalau sampai makan siang di tempat kami menjadi 50.000 per orang. Jadi ada beberapa paket, kalau ngambil paket magang, perharinya 250.000, kemudian nginepnya 150.000, karena nginepnya di homestay tempat atau warga-warga kami. Ada lagi pertanyaan? Monggo, kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, mungkin Bapak Ibu semuanya terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu kersa rawuh pada kesempatan siang sampai dengan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Timbul tentang sejarah keramik dan batik menjadi pengalaman buat Bapak Ibu semuanya, sehingga bisa diberikan informasi kepada anak didiknya di sekolah masing-masing, keluarganya, dan syukur nanti apa yang ada di Bantul, sejarah-sejarah yang ada di Bantul ini tidak hilang. Jadi bisa dilestarikan semuanya, batik tidak punah, gerabah tidak punah, bahkan ceritanya seperti yang disampaikan Mas Timbul tadi bisa disampaikan kepada anak didik dan keluarga kita semuanya. Matur nuwun semuanya, dan waktu kami kembalikan pada moderator, monggo Mbak. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Timbul Raharjo M.Hum dan Bapak Nur Ahmadi. Dan telah sampailah kita pada penghujung acara pada sore hari ini. Kami dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila terdapat kalimat yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dalam kami menanggapi kehadiran Bapak Ibu. Oke, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup.
Terima kasih dan sampai bertemu di kegiatan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya, mohon maaf untuk sebelum beranjak dari tempat ini, kami mohon Bapak Ibu peserta untuk berfoto bersama dengan narasumber kita.